Selamat datang di Business Analytics Channel. Saya menyajikan konten-konten menarik seputar analisa bisnis. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan notifikasi agar tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Mari simak video terbaru dari Business Analytics. Data Analytics adalah proses pengumpulan, pengolahan, analisis, dan interpretasi data untuk mengambil keputusan bisnis yang lebih baik. Dalam bisnis, data analytics dapat digunakan untuk meningkatkan efisiensi operasional, memperbaiki pengalaman pelanggan, meningkatkan penjualan, dan masih banyak lagi. Informasi ini kemudian digunakan untuk mendorong keputusan bisnis terbaik. Data analytics merupakan salah satu bentuk business intelligence. Artinya, data ini digunakan organisasi untuk memecahkan masalah dan tantangan tertentu. Proses yang dilalui berkaitan dengan menemukan pola di antara kumpulan data, lalu memberikan pengetahuan tentang sesuatu yang berguna dan relevan berkaitan dengan usaha peningkatan bisnis. Nantinya, data analytics membantu kamu mengevaluasi pengalaman di masa lalu dan memprediksi tren yang mungkin terjadi di masa depan. Alih-alih mendasarkan keputusan bisnis dan strategi pada tebakan saja, kamu bisa memutuskan sesuatu berbasis data. Manfaat data analytics mengapa penting bagi perusahaan? Setelah memahami pengertian data analytics, kita akan membahas manfaat data analytics dan seberapa penting data analytics bagi perusahaan. Key Performance Indicator (KPI) tentu bukan istilah asing lagi dalam dunia bisnis. Masalahnya, menentukan KPI bukanlah hal yang mudah. Dengan banyaknya data yang tersebar di berbagai lini organisasi, mendapatkan data yang diinginkan akan membutuhkan waktu cukup lama dan usaha yang besar. Terlebih jika tim tersebut tidak memiliki kemampuan analitik. Meskipun data sudah tersedia, rasanya percuma jika tidak ada tools dan skill yang mampu menafsirkan data tersebut dengan cepat. Proses pengumpulan dan analisis data pun menjadi jauh lebih sulit. Disinilah pentingnya pengetahuan data analytics. Pengetahuan ini mampu meningkatkan hasil keputusan bisnis, menjadikan proses penarikan dan analisis data menjadi lebih cepat, sekaligus menyederhanakan informasi agar lebih mudah diterima stakeholder. Untuk memberi gambaran lebih jelas, mari kita gunakan case study pemanfaatan data analytics dalam perusahaan. Misalnya, sebuah perusahaan maskapai penerbangan ingin memprioritaskan pelanggan dan tren pasar yang sedang berkembang. Perusahaan ini memiliki jutaan data besar yang menawarkan business intelligence. Jika dibiarkan, tumpukan data tersebut tidak akan menghasilkan peningkatan apapun. Akhirnya, pihak perusahaan melakukan inisiatif berbasis data yang dapat meningkatkan operasi maskapai. Alhasil, mereka mendapatkan berbagai manfaat, seperti maintenance pesawat lebih cerdas. Big data membantu maskapai melakukan perawatan pesawat dengan lebih baik. Mulai dari menganalisis efisiensi bahan bakar setiap perjalanan hingga data untuk mengukur kecepatan angin dan suhu. Penerbangan menjadi lebih aman dengan banyaknya data tentang insiden-insiden penerbangan. Sebisa mungkin regulator dapat meningkatkan keselamatan dengan cara menganalisis masalah yang mungkin timbul selama penerbangan agar bisa segera meminimalkan risikonya. Pelayanan meningkat adanya proses pengumpulan. Data pelanggan menjadikan data analyst dapat memperoleh informasi yang berguna untuk meningkatkan operasi, efisiensi, dan layanan. Tahap-tahap melakukan data analytics berdasarkan Investopedia. Data analytics melibatkan beberapa proses yang berbeda, antara lain 1. Mendefinisikan pertanyaan yang tepat. Pertama, kamu perlu menentukan tujuan sejelas mungkin hingga sampai ke akar permasalahan. Luangkan waktu khusus untuk memikirkan permasalahan bisnis yang harus kamu selesaikan. Dari situ, kamu akan membuat serangkaian pertanyaan secara terstruktur yang perlu dijawab. Misalnya, perusahaan kamu ingin meluncurkan sebuah produk. Maka kamu harus menganalisis produk apa yang paling cocok untuk diproduksi, di mana produk tersebut akan dijual, dan hal-hal lainnya yang berkaitan dengan produk tersebut tua. Mengumpulkan data setelah kamu mengidentifikasikan berbagai pertanyaan-pertanyaan yang harus dijawab. Kamu bisa mulai mengumpulkan data dan mencari tahu data mana yang paling sesuai dengan bisnis. Data yang didapatkan bisa berupa kualitatif maupun kuantitatif. Pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai macam cara, seperti memantau media sosial, melakukan survei, analisis website, dan sebagainya. 3. Membersihkan data-data yang sudah kamu kumpulkan adalah data dengan format mentah. Artinya, data tersebut belum diorganisir dan diperiksa kesalahannya. Perlu dilakukan pembersihan data atau data cleaning agar membuatnya bisa lebih mudah dianalisis. Pembersihan data juga mencakup menghapus kesalahan, duplikat, outlier, dan menghapus data yang tidak sesuai dengan bisnis kamu. 4. Menganalisis data. Jika kumpulan data sudah bersih dan rapi, tibalah saatnya untuk melakukan analisis.
Ada beberapa jenis analisis data seperti analisis deskriptif, diagnostik, prediktif, dan preskriptif. Langkah ini menjadi proses awal untuk memutuskan bagaimana data akan ditindaklanjuti dan strategi apa yang disusun. Jenis-jenis data analytics dilansir dari Investopedia. Data analytics dipecah berdasarkan 4 jenis utama. Descriptive Analytics adalah jenis analitik paling sederhana dan menjadi pondasi jenis analitik lainnya. Analitik ini memungkinkan kamu menarik data mentah lalu secara ringkas menjelaskan apa yang sedang atau sudah terjadi. Penjelasan deskriptif sangat cocok digabungkan dengan visualisasi data untuk kemudian disampaikan pada stakeholder. Sebab grafik, bagan, dan peta dapat menunjukkan tren, penurunan, sekaligus lonjakan dengan cara yang mudah dimengerti. Sebagai contoh, bayangkan kamu sedang menganalisis data bisnis pakaian dan menemukan bahwa produk selalu mengalami peningkatan penjualan secara signifikan. Analisis ini menjelaskan pada bulan apa saja kenaikan tersebut terjadi. Katakanlah kenaikan tersebut terjadi di bulan April, Mei, Juni. Diagnostic Analytics adalah proses pemeriksaan data untuk memahami penyebab terjadinya suatu peristiwa dan mengapa hal itu bisa terjadi. Jenis analitik ini biasanya menggunakan teknik penelusuran, penemuan data, dan penggalian data. Melanjutkan contoh di atas. Setelah menggali data demografis, kamu menemukan bahwa rata-rata usia yang cocok memakai pakaian tersebut berkisar 13 hingga 18 tahun. Namun faktanya customer yang membeli pakaianmu berusia 25 hingga 32 tahun. Data analisis survei pelanggan mengungkap bahwa ternyata mereka membeli pakaian untuk anak, keponakan, dan adiknya. Predictive Analytics digunakan untuk memprediksikan tren atau peristiwa yang mungkin terjadi di masa depan. Analitik ini dilakukan dengan menganalisis data historis diimbangi dengan tren industri yang sedang terjadi. Misalnya, kamu mendapatkan data bahwa bisnis penjualan pakaian melonjak di bulan April, Mei, dan Juni. Bulan tersebut dekat dengan Hari Raya Idul Fitri. Dengan demikian, kamu bisa memperkirakan di tahun depan penjualan pakaian juga akan meningkat di bulan-bulan yang mendekati Idul Fitri, sejalan dengan peningkatan di tahun-tahun sebelumnya. Perspektif Analytics memperhitungkan seluruh faktor yang mungkin ada dalam sebuah skenario bisnis dan menyarankan hal-hal yang perlu ditindaklanjuti. Jenis analitik ini sangat berguna dalam membuat keputusan berbasis data. Nantinya, data yang diperoleh dari keputusan yang dibuat bisa diterapkan dalam pengambilan langkah di masa depan. Terakhir, penting untuk diingat bahwa data analytics bukanlah hal yang instan atau ajaib. Data analytics membutuhkan waktu dan upaya untuk dikelola dengan benar dan dihasilkan keputusan bisnis yang akurat. Namun, dengan pemahaman yang tepat tentang data analytics dan bagaimana menggunakannya, bisnis dapat membuat keputusan yang lebih baik dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Nah, itu tadi adalah beberapa contoh tentang bagaimana bisnis dapat menggunakan data analytics. Semoga video ini bermanfaat untuk kalian dan jangan lupa untuk berlangganan channel saya untuk mendapatkan konten-konten menarik lainnya tentang data analytics. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa.